Ada sebuah subuhat yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa umat Islam bermayoritas berakidah Asy'ari. Benarkah klaim ini? Atau cuma hanya klaim dari pihak semata? Nah, teman-teman sekalian, menarik sekali untuk kita bahas. Maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan menjawab syubhat dari pengikut akidah Asy'ariyah yang menyatakan bahwa mayoritas umat Islam adalah berakidah Asy'ari. Sebelum itu saya akan bertanya untuk teman-teman dari kalangan Asy'ari, apakah yang Anda maksud umat Islam itu di zaman Rasulullah SAW? Maka jawabannya tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang berakidah Asy'ariyah, atau yang Anda maksud adalah tabi'in. Maka mayoritas tabi'in di atas akidahnya para sahabat Nabi SAW. Ataukah yang Anda maksud adalah tabi'ut tabi'in? Mereka justru berada di atas akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun zaman sekarang, maka harus Anda rinci yang Anda maksud bahwa mayoritas ini semua umat atau sebagian umat terkhusus. Untuk yang pertama, maka mayoritas adalah awam. Mayoritas mereka mengangkat tangannya setiap selesai sholat untuk berdoa dengan keyakinan di hati mereka bahwa Allah berada di atas langit. Mayoritas mereka tidak mengenal apa itu Asy'ariyah. Sampai di sini paham teman-teman? Apalagi nama-nama ulama kalian dari kalangan Asy'ariyah. Adapun yang kedua, mereka adalah para penuntut ilmu, maka justru mayoritas adalah dari kalangan Salafiyah. Berapa ribu orang yang berbondong-bondong untuk hijrah dan bergabung mendalami akidah Salafiyah, baik itu di Eropa, Jepang, Amerika, Indonesia, dan lain sebagainya. Semua berbondong-bondong untuk hijrah mempelajari akidah Salafiyah. Silakan Anda lihat pergerakan hijrah di Eropa, Amerika, Jepang, dan lainnya. Mayoritas mengkaji kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat di masjid-masjid mereka, lihat juga ke markas-markas center mereka. Kalian tahu tidak siapa sosok ulama yang paling banyak dikaji dan diteliti pemikirannya pada zaman sekarang? Jawabannya sangat jelas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka berbondong-bondong para pemikir, baik itu dari kalangan ahli filsafat sampai para pemikir Islam, semuanya mendalami, mengkaji, meneliti pemikiran Ibnu Taimiyah. Dan juga markas-markas ilmiah yang sedang berkembang seperti markas Takwin, markas An-Nama, markas Ajad, semuanya berhaluan akidah Salafiyah. Begitu juga teman-teman sekalian, gerakan-gerakan jihad yang melawan orang-orang kufar dan orang-orang Syiah, Rafidhah, mereka itu mayoritas berhaluan berakidah Salafiyah. Tidak ketinggalan juga gerakan dakwah, pemikiran yang menghalau gerakan seperti liberal, komunis, sekuler, dan kristenisasi, mayoritas adalah berakidah Salafiyah. Di mana saja kalian, apakah kalian tidak malu mengaku-ngaku sebagai mayoritas? Di sini saya sangat tertarik dengan uraian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir-akhir kitab beliau yang berjudul Al-Qawaid Al-Muslah. Beliau menolak klaim sebagian pihak bahwa mayoritas kaum muslimin yaitu bermadzhab akidah Asy'ari. Dan beliau pun memaparkan alasan-alasannya dengan ilmiah. Di sini kita tidak akan membahas uraian Syekh Utsaimin tersebut pada video kali ini, namun lebih kepada realita dan kenyataannya yang terjadi, khususnya di negeri ini, bahwa klaim sebagian pihak tersebut ternyata terbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Seorang yang menghafal sifat 20 sekalipun namun ia tidak secara intensif mempelajari akidah Asy'ari, apakah itu di ponpes atau kajian lainnya yang selayaknya mempelajari juga ilmu kalam, maka saya sanksi bahwa ia adalah Asy'ari tulen. Apalagi yang kurang memperhatikan masalah ini dengan bersikap cuek terhadap segala urusan agamanya, terlebih lagi dalam menghafal sifat 20. Misalnya banyak kaum muslimin tatkala ia ditanya tentang kelangsungan rencananya, maka dengan fitrahnya ia akan menjawab tergantung dengan yang di atas. Jawaban ini sangat jelas bertentangan dengan akidah Asy'ari, terlebih kalangan mutaakhirinya yang sangat menentang dan bahkan mengkafirkan siapa saja yang berpendapat bahwa Allah ada di atas langit. Konsep i'tikad uluwu zat hanya diyakini oleh selain Asy'ari, yaitu tidak lain adalah Al-Sunnah wal Jamaah yang mereka katakan sebagai Salafi Wahabi. Contoh yang lain, banyak kaum muslimin yang berkata kepada rekannya atau kepada dirinya sendiri tatkala mendapatkan kebaikan, ia dengan fitrahnya akan mengatakan, Allah masih mencintai saya, Allah masih sayang kepada kamu, semoga kamu dirahmati Allah, semoga Allah meridhoi kamu, dan seterusnya. Di sini ungkapan dengan bahasa yang sangat jelas dan gamblang bahwa sifat Allah berupa rahmat, cinta, ridho,
tidak lain ialah konsep itikat para salaf yang diyakini oleh orang-orang yang dituduh Asy'ari sebagai mujassimah atau musabbihah. Sifat-sifat tersebut tidak terdapat di dalam 7 sifat yang kemudian berkembang menjadi 20 sifat yang mereka tetapkan. Mereka mengembalikan makna sifat-sifat tersebut ke sifat iradah, sementara kaum muslimin yang menyatakan hal tersebut tidak memahami dengan sifat iradah. Mereka terlalu polos untuk memahami tafsir versi Asy'ari tersebut. Sifat murka dan seterusnya juga ditetapkan oleh mayoritas kaum muslimin, di mana mereka berkata kepada orang melampaui batas dengan ujaran Allah bisa murka. Mereka tidak mengatakan bahwa yang dimaksud murka ialah sifat iradah versi Asy'ari. Mereka hanya memahami bahwa sifat murka tersebut di dalam Al-Quran yang mereka baca, dan contoh-contoh kasus lainnya yang terjadi dalam kehidupan bahwa mayoritas kaum muslimin bukanlah Asy'ari. Maka untuk menjawab klaim ini lebih lanjut tentang Asy'ariyah adalah mayoritas, maka ada 2 klaim yang sering disebutkan oleh kalangan Asy'ari. Yang pertama, mayoritas ulama adalah Asy'ariyah. Yang kedua, mayoritas umat Islam adalah Asy'ariyah. Benarkah? Maka kita akan jawab dari klaim tersebut. Klaim pertama, mayoritas ulama adalah Asy'ariyah. Pertama, klaim ini sudah lama oleh Ibnu Asakir di dalam kitab At-Tabayyin, Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu, Al-Qusari dalam kitabnya Ar-Risalah, dan As-Subki di dalam kitabnya Tabaqat menyebutkan klaim tersebut. Kedua, klaim ini dibantah langsung oleh Ibnul Mibrad. Ia menulis sebuah kitab Jam'ul Juyusi wa Dasakir ala Ibnu Asakir dan menyebut lebih dari 400 ulama dari berbagai bidang yang semuanya berseberangan bahkan mengecam Asy'ariyah. Ulama-ulama tersebut hidup sejak zaman Abul Hasan Asy'ari hidup hingga zaman Ibnul Mibrad yang wafat tahun 909 Hijriah. Ibnu Mibrad bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, yang kami tidak sebut jauh lebih banyak dari kami sebutkan. Sekiranya kami meneliti dan lebih mendalami semua sejak zamannya Abul Hasan Al-Asy'ari hingga sekarang, maka dapat ditambahkan ulama yang menolak klaim tersebut. Ketiga, klaim tersebut melupakan para ulama yang menulis kitab tentang Ahlussunnah, yang menetapi para salaf seperti Al-Laka'i penulis Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah atau Al-Ajuri penulis Asy'ari dan selain dari mereka. Keempat, di mana para ulama dan karya-karyanya yang mengecam Jahmiyah dan Mu'tazilah sebelum munculnya Asy'ariyah. Jumlah mereka tidaklah sedikit seperti yang disebut oleh Ibnul Qayyim dalam dunianya yang berjumlah sekitar 500 orang. Kelima, di mana posisi para imam umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in sebelum munculnya Asy'ariyah. Apakah semua mereka adalah Asy'ari? Apakah mereka mengikuti akidahnya para ahli kalam dan filsafat? Apakah mereka mentakwil nas-nas dan taktil sifat Allah? Ataukah mereka menafikan istiwa dan ketinggian Allah? Klaim kedua yang akan kita jawab bahwa mayoritas umat Islam adalah Asy'ariyah. Pertama, dari mana klaim ini? Siapa yang menghitung atau mengukurnya? Kedua, pada hakikatnya bagian terbesar dari umat Islam adalah awam dalam masalah-masalah kalam dan filsafat. Mereka berada di atas fitrah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai contoh, jika mereka ditanya di manakah Allah, mereka akan menjawab di langit, dan mereka tidak akan menjawab tidak di luar alam, tidak di dalamnya. Ini juga diisyaratkan Ibnu Asakir di dalam kitabnya At-Tabayyin. Dan kebanyakan orang awam di seluruh negeri tidaklah berakidah Asy'ari dan tidak bertaklid, tidak memandangnya, tidak mengikutinya. Mereka adalah kelompok terbesar. Kemudian dia menukil dalil sedikitnya yang mengikuti kebenaran. Ketiga, klaim tersebut bertentangan dengan sunnah kauniyah bahwa orang kafir, orang sesat, dan para alul bid'ah adalah lebih banyak, yang keberadaan mereka sebagai ujian bagi para walinya. Begitu juga sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW tentang iftirakul ummah. Yang keempat, klaim jumlah yang banyak adalah kebiasaan kelompok yang menyimpang atau jahil. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di dalam kitab Masail Jahiliyahnya, beliau menerangkan tentang karakter jahiliyah. Yang kelima, bahwa di antara pondasi mereka adalah tertipu dengan pendapat mayoritas dan berdalil dengannya atas kebenaran sesuatu dan berdalil atas kebatilan sesuatu berdasarkan keterasingan dan minoritas sesuatu. Maka Rasulullah SAW datang dalam keadaan sebaliknya, yaitu terasing dan menjelaskan dalam banyak Al-Quran. Kelima, kenyataan dalam dunia Islam saat ini terdapat kelompok dan sekte yang sangat banyak. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, maka silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.